pemerintah provinsi termasuk jajaran di Universitas Trunajaya Madura ini ketika mengambil keputusan ini harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di bawah, dalam artian kita di sini kan kemarin pernyataannya dari Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur, bahwasanya UTM akan dijadikan sebagai rumah sakit darurat. betul. Nah, apakah itu sudah terlebih dahulu sudah dikomunikasikan dengan pihak BMKM? Terkait itu ke BMKM belum ada. Belum Karena tiba-tiba ya saya sendiri kaget, loh kok viral seperti ini? Ada bupati ngecek asrama, ada apa ini ya gitu. Itu ngecek asrama setelah Kan survei itu. Ya. setelah pernyataan dari gubernur Sebelum. dan itu pihak BMKM sudah tahu. Ya, besoknya baru pernyataan dari gubernur keluar. Lalu setelah BMKM mengetahui hal tersebut, langkah apa yang dilakukan? Langkah yang pertama tentunya cari tahu dulu lah mengapa harus UTM seperti itu. Tanda tanya besarnya di situ. Padahal masih ada gedung-gedung yang besar dan bisa ditempati menurut saya untuk ditempati positif COVID seperti itu. Oke, terkait dengan dijadikannya salah satu gedung di Universitas Trunajaya Madura, yaitu katanya adalah sebagai rumah sakit darurat. Nah, dari kacamata Mas Arief ini sebagai aktivis dan juga mahasiswa di Universitas Trunajaya Madura itu bagaimana? Iya, kalau menurut saya sendiri gitu kan, termasuk kemarin kami juga diskusi dengan teman-teman mahasiswa, ini bukan solusi, ini malah problematika gitu kan. Sebetulnya kan benar yang dikatakan tadi Wakil Presma gitu kan, bahwa ada banyak tempat yang lain yang bisa digunakan gitu kan. Sedikit saya singgung bahwa yang pertama ketika adanya pelonjakan yang seperti ini, kemudian pemerintah mengambil sikap UTM dijadikan salah satu tempat isolasi, hal ini perlu kita kritisi bareng-bareng gitu kan. Hal ini perlu kita kritisi bareng-bareng. Kenapa? Karena yang pertama, tidak semua mahasiswa Universitas Trunajaya Madura 100% pulang semua. Artinya kan teman-teman yang masih aktif di internal, termasuk ya teman-teman yang sudah skripsi, ini kan masih stay di sini. Baik karena kebutuhan administrasi yang bersifat offline gitu kan, ataupun hal yang lainnya. Dan hal ini kan sangat mengganggu kenyamanan mahasiswa gitu kan, dengan dijadikannya tempat isolasi UTM ini gitu kan, yaitu di asrama. Oke, dengan adanya persoalan tersebut yang dilakukan oleh Mas Arief pada waktu itu seperti apa? Ya, kami dengan teman-teman ya setelah ngumpul bareng Kamis malam, Jumat pagi kami langsung ke rektorat gitu kan, bahwa dalam apa, organisasi apa atau bagaimana? enggak, kami memang hanya ada berapa orang gitu kan. Setelah hasil duduk bareng langsung berangkat kami pagi gitu kan, enggak harus mikir apa. Hal ini perlu kita pertanyakan gitu kan, atas dasar apa kemudian rektor ini nanti memperbolehkan UTM dijadikan tempat isolasi. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, kemudian selain itu kan ketika UTM ini dijadikan tempat isolasi tanpa ada pertimbangan yang mendasar, tentunya akan melahirkan asumsi-asumsi liar. Termasuk ya mahasiswa sering mengatakan ini loh kepentingan hulu. Pada akhirnya hilir yang merasakan semua. Artinya hal negatifnya nanti masyarakat, termasuk mahasiswa yang paling merasakan gitu kan ketika dijadikan tempat isolasi. Apakah dalam melakukan pertemuan dengan pihak rektorium itu sudah berkomunikasi dengan pihak BMKM pada saat itu? Kemarin nih kita langsung berangkat aja gitu kan, 7 orang gitu kan. Awal itu kami ya ingin bertemu dengan pimpinan langsung, karena pimpinan ini tidak ada. Baru kami orasi di dalam gedung rektorium, kebetulan ditemui langsung oleh Humas itu Pak Taufik gitu kan. Pak Taufik mengatakan di sana
bahwasanya UTM ini hanya ingin wacana yang pertama, wacana. Berarti itu masih wacana. Masih wacana katanya sih gitu kan. Wacana yang akan dijadikan tempat isolasi OTG gitu kan. Kemudian selain itu kan, kalau sampai pimpinan yaitu pihak rektorium mengambil sikap diperbolehkan UTM ini dijadikan tempat isolasi, ini kan menandakan bahwa pemerintah Bangkalan juga pihak Universitas Trunojoyo Madura ini dalam mengambil sikap ini masih serambangan. Yang pertama, nggak ada hal yang mendasar kemudian menjadi dasar kenapa sih tempat ini dijadikan tempat isolasi, kemudian pertimbangannya seperti apa. Karena mengingat bahwa di sini loh itu kan tempatnya mahasiswa gitu. Tempatnya mahasiswa, jangan sampai kami ini karena kepentingan. Ya benar, ini karena kemanusiaan gitu kan. Tapi di balik itu ini loh generasi bangsa gitu kan. Ini loh teman-teman masih membutuhkan tempat ini. Ini loh teman-teman asrama masih ada di sini, masih berkeliaran, masih beraktivitas di UTM gitu. Oke, banyak sekali mahasiswa yang menolak gitu Pak, yang menolak terkait kebijakan itu atau wacana itu yang katakan tadi katanya masih wacana ya. Nah, dari pihak BMKM sebagai apa ya, sebagai penyambung lidah mahasiswa lah, itu bagaimana nanti hal konkretnya? Oke, baik. Perihal UTM, asrama UTM menjadi rumah sakit darurat, nah, seperti yang dikatakan Bu Gubernur, banyak pro kontra yang datang kepada kami. Pro-nya, logikanya seperti ini. Ketika ada orang kecelakaan di depan rumah kita, masa iya kita harus diam atau kita mau nolong, kemudian ada tetangga, sudah jangan tolong dulu, ini urusan dari rumah sakit. Nah, seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Ada orang kecelakaan, kemudian kita mau nolong, ada yang nahan tetangga, loh jangan tolong dulu, ini urusan rumah sakit, tunggu ambulans saja. Berarti intinya itu secara UTM harus menolong gitu. Logika kan seperti itu. UTM harus Pro-nya seperti rumah itu. Sakit darurat. Ya, rumah sakit darurat. Karena kenapa? UTM ini kan juga dari pemerintah. Nah, kemudian dibutuhkan pemerintah. Kalau UTM menolak, kita kan malu karena ini kemanusiaan. Musuh kita adalah bukan UTM-nya, musuh kita bukan pemerintahnya, melainkan musuh kita adalah COVID yang sudah mendunia. Itu pro-nya ke yang saya dapat kemarin. Kontranya ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Satu, mahasiswa akan merasa terganggu. Keluar masuk dari mahasiswa semester atas kan mengurus administrasi, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, otomatis setelah lockdown, masyarakat warung kopi itu akan tutup. Itu akan merugikan juga. Itu kontranya seperti itu. Kalau sikap konkret dari BMKM itu apa, pro atau kontra? Perihal itu, makanya kami akan meluncurkan surat audiensi kepada rektor. Sudah diluncurkan Senin besok. Kami akan audiensi. Kami akan kaji dulu, jangan terlalu terburu-buru, karena butuh kita sebagai mahasiswa kaum intelektual harus paham ini jangka kecilnya, jangka pendeknya akan seperti apa, jangka panjangnya akan seperti apa. Berarti sekarang pada hari ini masih belum bisa menyatakan sikap pro atau kontra. Bisa saja besok pro. Bisa saja. Oke. Setelah ini seperti itu. Kalau misalkan pro, apa hal langkah konkretnya selanjutnya, dan kalau misalkan nanti kontra, konkretnya seperti apa? Oke. Hal konkret yang akan dilakukan gitu. Kalau tadi kan sudah dari Mas Arif sebagai aktivis mahasiswa ya, adalah audiensi gitu kan. Oke. Kalau semisal pro akan terjadi apa? Memang kata Bu Gubernur akan menjaga kesehatan mahasiswa katanya. Pasti akan memberikan jalur khusus COVID, ya kan? Memberikan jalur khusus COVID. Tapi psikis mahasiswa itu kena. Setiap hari diluncurkan 6 bulan. Nah, di telinga ini kan agak takut juga seperti itu. Ketika pro, karena ini aksi kemanusiaan, saya rasa ketika ada yang meninggal, masa kita tidak mau tolong seperti itu? Ya bagaimana caranya supaya mahasiswa ini keamanannya harus
seaman mungkin, sesehat mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusi terkait mahasiswa yang offline ke kampus itu harus seperti apa? Itu. Kalau kontra, ya tetap tutup asrama, segel asrama. Itu kalau kontra. Kan mahasiswa ini kan kebanyakan tidak sepakat. Bukan hanya mahasiswa sih sebenarnya. Dari tim survei dari Channel kemarin, masyarakat di sekitar UTM, yaitu Desa Telang dan di lingkungan UTM lah, itu banyak gitu yang takut gitu, kok malah dijadikan cara COVID kan gitu. Nambah lockdown nanti. Ya. Jadi dari Mas Arif itu sebenarnya apakah ada yang lebih baik gitu solusinya, kok malah di UTM itu disediakan rumah sakit darurat? Ya, mengacu kepada kabupaten yang lain gitu kan, banyak kayak lapangan sepak bola ini bisa digunakan, termasuk ya gedung-gedung yang lain di Bangkalan kan banyak gitu kan, termasuk gedung Ratu Epo itu kan banyak di sana gitu kan. Artinya kan gedung yang lain ini sebetulnya sama-sama memadai gitu kan. Kenapa kalau persoalan jarak ini menurut saya bukan persoalan gitu kan, nggak perlu ini kan. Artinya kan ngomong UTM, iyalah ini konteks kemanusiaan, betul ini konteks kemanusiaan ya. Tapi juga kita loh mahasiswa gitu kan, juga sama-sama manusia. Iya. Ya artinya gini gitu kan, kalau jarak bukan masalah, kemudian yang nomor 2, tempat banyak di Bangkalan, bisa disurvei langsung gitu kan, nggak perlu UTM ya menurut kami itu kan, seperti itu Bang. Dan seharusnya cari tempat seperti hotel gitu biar refresh juga kan. Iya, malah lebih asik gitu kan orang yang positif. Ya. Oke, udah saya ke Bapak Wakil Presma kan. Nah, tadi kan sudah dikatakan, nah kalau misalkan besok apapun yang terjadi, apakah UTM ini akan dijadikan rumah sakit darurat atau tidak? Nah, langkah konkretnya bagaimana? Berbicara langkah konkret, saya rasa solusinya ya benar. Ketika masih ada gedung-gedung yang cocok dan bisa untuk ditempati untuk pasien COVID, berilah di Bangkalan gitu. Karena mahasiswa kan sejatinya tempat belajar di sana, dan kesehatan mahasiswa juga harus dijaga seperti itu. Jika ada itu gedung-gedung, dan juga jika belum full, silakan di luar saja gitu. Closing statement dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini, mungkin langsung saja dari Mas Arif. Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri ya, baik pemerintah Kabupaten Bangkalan, pemerintah provinsi, termasuk jajaran di Universitas Trunojoyo Madura ini, ketika mengambil keputusan ini harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di bawah, dalam artian pertimbangan-pertimbangan yang meliputi mahasiswa. Kemudian yang nomor 2, karena di UTM ini juga banyak pedagang-pedagang, ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Jikalau UTM dijadikan tempat isolasi, maka Telang ini mestinya nanti di lockdown dan semuanya kena, masyarakat, mahasiswa. Kami selaku mahasiswa tidak ingin hal itu terjadi, apalagi tanpa pertimbangan-pertimbangan yang mendasar. Seperti itu Bang. Oke, selanjutnya dari Bapak Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, silakan untuk melakukan closing statement. Closing statement dari saya sebenarnya sudah ringkas tadi dari sahabat saya ini. Stakeholder itu harus kena ketika UTM ini dijadikan RSD. Stakeholder itu harus dilibati, tokoh, kemudian masyarakat, kemudian mahasiswa itu harus terlibat. Karena kenapa? Karena ini Madura harus, etika Madura itu harus tetap dijaga seperti itu. Kemudian
kepada masyarakat juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Harus melaksanakan 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Supaya kenapa? Supaya COVID ini tidak menjalar kemana-mana seperti itu. Dan jangan khawatir, tetap ikhtiar, tetap berdoa. Bagaimana caranya supaya kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya pada podcast kali ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan harus betul-betul memperhatikan dalam membuat kebijakan, harus berdampak baik itu kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan agar mengurangi adanya penambahan positif COVID-19. Sekian dan terima kasih podcast pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.